Oke Warrior, kita masuk di episode 29. Kali ini kita masih bersama Coach Stephen Erastus. Boy, gimana kabarnya? Boy masih isoman. Masih isoman ya? Setelah kita syutingnya satu hari yang sama, jadi dia nggak ikutan kita nih guys. Buat yang kangen Boy, DM aja ke IG-nya Boy. Boy ke Asido, terus ucapin semoga cepat sembuh Boy. Gitu. Iya, jangan ucapin turut berduka. jangan, ini masih hidup guys. Iya, waktu dia belum selesai. Waktu dia belum selesai. Harusnya. Jadi nyumpahin Kak Boy. Kita juga syuting di saat kita doa puasa 40 hari ya kok. Oh iya, karena itu mungkin Andre agak lemas. Iya. Kalau dari episode sebelumnya, kalian bisa lihat dia agak lemas kenapa? Karena dia puasa. Iya. Harusnya nggak alasan sih, harusnya nggak jadi alasan. Enggak. Kok Evan gimana puasanya? Lancar. Puasa masih bebek aja. Seneng karena perut tidak entengan. Betul. Perut lebih enteng, lebih. Nggak perlu biaya makan siang juga. Iya, ngirit budget. Betul. Dalam puasa ini apa yang kau alamin? Apa kau terbang di dunia yang saking entengnya penglihatan. Mujizat kan dia. Apa ya? Puasa lebih membuat gue nahan diri sendiri. Apa tuh? Membuat nahan diri karena nahan nafsu makan pasti. Pas buka puasanya itu juga masih nahan karena puasa itu nggak cuma ngomongin di masa lu berpuasa tapi seluruh hidup kan harus bener tuh. Jadi pas pesan makan pas buka puasa tuh juga mesti mikir. Biasanya orang kan udah kelar puasa nih makannya udah nafsu nih gue nih gitu. Melampiaskan. Jangan. Iya. Gak usah melampiaskan gitu loh. Ya pesan aja secukupnya gitu loh. Ya udah itu doang. Terus nahan emosi dan membatasi diri dari pengaruh dunia, sosial media dan segala macam. Gue pun batasin semuanya. Jadi itu puasa benar-benar semuanya dibatasin ya. Semua dibatasin. Gak hanya nggak makan ya. Nggak cuma nggak makan, betul. Oke. Kita masuk aja ya di episode 29. Ada berapa pertanyaan nih hari ini nih? Sekitar 6 lah kok ini. 6? Semoga berkembang lah ya. Kameramen jangan lupa ingetin nih ya. Episode lalu dia ingetinnya telat banget ya, 2 menit sebelumnya ya. Kameramen kita emang selalu telat ya. Opung Nael. Oke lah. Kok gimana caranya fokuskan kehendak bebas kita untuk memilih Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan distraksi ini? Nah, baru ngomong gue. Iya, makanya. Distraksinya yang lu batasin. Gimana tuh? Distraksinya dibatasin. Distraksi kita tuh terlalu banyak sih. Sih. Tontonan, ya termasuk YouTube. Bukan salah YouTube-nya ya. Tapi kita suka nonton macam-macam nih gitu kadang-kadang. Kita nggak batasin gitu ya? Kita nggak batasin, kita nonton something atau memasukkan banyak hal yang sebenarnya nggak membuat kita bertumbuh. Bukan salah YouTube-nya, bukan salah Netflix, bukan salah segala macam nih, bukan salah Spotify buat dengerin lagu apa-apa. Tapi konten yang kita pilih buat benar. Konten yang kita pilih buat benar, jadi kita mengurangi distraksi. Sosial media, ya Instagram, Twitter, TikTok. Ayo kita mulai memfilter bahasanya, distraksi. Jadi yang masuk ke dalam pikiran kita itu hanya hal-hal yang mendewasakan kerohanian. Atau ya membangun diri, ya berita, yuk kita lihat berita perang. Ini kan calon-calon perang yang nggak tahu, mudah-mudahan sih nggak terjadi ya. Ukraina, Rusia, Amerika, ya mudah-mudahan nggak terjadi. Tapi kan kita update kan lewat sosial media. Model kayak gue kan kagak buka koran. Tapi lihat berita-berita Twitter, yang biasanya update berita tuh Twitter biasanya sih, setahu gue. Instagram juga cukup update biasanya sih. Ya gue lihat dari situ. Tapi yang aneh-aneh gitu loh. Ngedance TikTok gitu loh. Itu banyak lebih bisa ngerusak sih. Gue nggak bilang semua ngerusak ya. Betul. Tapi cenderung merusak. Jadi hati-hatilah. Jadi lu filter yang nggak lu perlu itu nggak usah lu lihat ya. Nggak usah lu lihat. Dan untuk memfilter itu sebenarnya kayak pikul salib sih. Memfilter sosial media sebenarnya tuh kayak pikul salib sebenarnya sih. Kadang kan apa ya, dia buat konten juga yang apa sih, memaksa kita, bukan memaksa ya, kayak memancing kita untuk ngebuka ya, clickbait gitu loh. Iya, clickbait. Aduh, ini kayaknya perlu gue nih gitu, kayaknya asik nih gitu kan. Iya, itu yang harus kita tahan sebenarnya sih, Andre. Semakin kita bisa menahan di sana, kita baru bisa semakin memilih. Tadi apa pertanyaannya? Memilih fokus kepada Allah, kepada kehendak Bapa, kepada kekudusan misalnya gitu ya. Ya, kalau ngomongin itu dia udah ngomong sendiri, fokus. Berarti gue mesti taruh mata gue kemana? Fokus nggak bisa semuanya. Nggak bisa lu melihat semua dan lu mau fokus kepada semua dan lu nggak mau kena distraction. Nggak mungkin.
Jadi lo masih fokus gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Atau sama kayak yang waktu lu bilang kayak di episode lalu, apa yang lu pilih itu ada harganya ya. Iya betul, ada harganya. Iya, Harganya adalah distraction. Iya, distraction itu ya, nggak menemukan Allah jadinya ya. Iya, harganya distraction. Even something yang positif ya. Let's say motivasi ya. Tapi kalau itu mengalahkan kebenaran yang masuk ke dalam pikiran kita, itu distraction. Iya. Yang ada nanti ambisi kita jadi beda gitu. Iya, jadi anything itu bisa menjadi distraction sih. Betul. Di luar Tuhan. Oke. Kok ada juga yang nanya nih, apa bedanya ujian dan pencobaan? Katanya ujian itu dari Tuhan dan pencobaan itu dari iblis. Apakah itu benar? Nah, yang kedua dia ada nanya lagi. Bagaimana agar tidak jatuh ke lubang atau distraksi yang sama terus menerus? Allah itu mengizinkan segala hal terjadi. Mau bilang iblis memberikan godaan kah, itu pun juga Allah yang mengizinkan. Ya Ayub aja contohnya. Kan Allah, kan Tuhan yang oke deh, perlindungan gue angkat ya, lu cobain dia. Kan gitu kan, itu Tuhan kan. Tuhan juga yang dalam tanda kutip mengizinkan. Betul. Sama, iblis bisa mencobai, bisa. Pencobaan ya bisa juga. Tapi semua itu gini, mau ujian mau pencobaan, apapun bahasanya, ingat satu hal ya, semua itu mendewasakan. Karena Allah mengizinkan sesuatu terjadi sama kita, Betul. itu sesuatu yang sifatnya itu bisa kita lewati. Bukan something yang kita pasti jatuh. Tapi bisa kita lewati, dan once kita melewati ini kita semakin matang. Semakin dewasa. Semakin dewasa. Karena itu, Allah tahu kurikulum mana yang tepat buat masing-masing kita. Yang nggak mungkin menjatuhkan kita. Maksudnya dalam arti nggak mungkin pasti membuat kita jatuh. Pasti kita bisa lolos dan bertambah dewasa. Itu semua si izin Allah kok. Lewati hal itu aja terus. Dan semakin kita melewati hal itu, masuk ke pertanyaan kedua. Kalau kita udah lewat, sekali dua kali lewat, kita tuh bisa nggak jatuh lagi di lubang itu. Kecuali lu jatuh lagi, and then lu jatuh lagi, lu jatuh lagi. Semakin ke distraksi lah. Sekali dua kali jatuh, lu kan bisa jatuh terus. Karena itu once sekali lolos, kedua kali lolos, lu jadi tahu cara memanage diri lu atas rangsangan ini. Berarti emang itu setiap saat ya kita harus bener-bener fokus gitu ya. Bener-bener fokus untuk milih yang nggak jatuh lagi gitu. Iya, memang kita nggak boleh jatuh sebenarnya. Bisa nggak jatuh kok. Nggak boleh jatuh dan kita bisa nggak jatuh. Bisa nggak jatuh, karena itu jangan mikir, aduh kalau begini pasti gue jatuh. Enggak, lu bisa nggak jatuh kok. Asal lu mau memilih yang benar. Iya, benar-benar. Nah, kalau bagaimana nih Coach, caranya biar nggak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang fana selama kita memilih untuk yaitu Kristus? Kembali ya, distraction itu sangat amat membahayakan. Oke, gimana cara kita nggak terpengaruh sama hal yang fana? Batasi diri lo melihat hal yang fana. Nggak bisa, nggak ada cara lain, Dre. Lo masih nge-cut off diri lo dari segala macam hal yang fana itu gitu loh. Tapi kan kita punya keluarga, gen dengan begitu. Kita kan punya teman. Gimana caranya kita membatasi diri kita? Batasi sebisa-bisa lo. Sebisa-bisa lo batasin. Ya lo nggak mungkin gara-gara ini kan lo ngusir nyokap lo dari rumah. Mau pergi dari rumah deh. Mengganggu kekudusan gue. Kan kurang ajar begitu kan. Ya nggak begitu juga gitu loh. Ya ada hal yang nggak bisa kita hindari. Misalkan orang tua atau keluarga kita di rumah memberikan pengaruh apa gitu loh. Kita nggak mungkin marah-marah juga. Oh ya diem aja. Tapi ingat, ini pertanyaan sebelumnya juga. Ini bisa lo lewati. Bukan hal yang lo pasti jatuh. Tetapi hal-hal yang mengalir dari dalam diri lo. Let's say lo bisa buka sosial media dan lo bisa batasi, lo batasi. Tapi kalau dari hal-hal tertentu orang tua, ya lu nggak mungkin ngusir mereka. Ya lu redam dan lu selesaikan itu. Gitu. Bisa kok. Ya. Tapi kan masalah kadang-kadang kita udah terbiasa melihat yang fana ini dalam dunia, mengecap keindahannya dan lain sebagainya gitu. Nah itu bagaimana caranya biar kita bisa move on-nya tuh ke langit baru, bumi baru gitu? Ya begini deh. Kita kan mengecap dunia selama ini ya. Dunia itu indah dengan berbagai macam keindahan. Udah terlanjur filosofinya juga. Menikmati ini terus. Once kita harus lompat ke dimensi kehidupan bersama dengan Allah. Ini kan rasa-rasa di sini kan nikmatnya masih ada nih. Iya. Iya kan? Biarkan semakin gini, kan masih ada rasanya nih. Kalau kita berpindah di sini, ini sebenarnya kan semakin surut.
semakin kita mencintai Allah, semakin surut. Asal jangan diisi. Jangan diisi. Once ini diisi, ya nambah terus. Yang ini surut, yang Allahnya ini surut. Bisa surut karena manusia nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Betul. Dia mengabdi ke sini, dia surut, biarin habis. Karena kalau ini lu isi, lu kan pindah gampang. Dengan gampang lu pindah, balik lagi gitu loh. Jangan diisi, karena itu distraction. Jadi tema kita sebenarnya bagus, distraction sih. Tema Q&A kita kali ini ya. Iya. Itu masih benar-benar lukat. Jadi lu mengabdi kepada Tuhan yang benar, kepada Allah yang benar, ini kan semakin surut kok. Tapi berat, yes, tapi lama-lama habis. Seiring dengan pertumbuhan cinta kita dengan Allah, ini kan semakin habis. Pasti. Emang Q&A ini diambil dari itu. Dulu Warrior Project Koko dulu yang judulnya Distraction. Oh iya, yang Distraction. Koko dulu udah pernah. Kok pernah sampai lupa. Iya juga sih, lupa ya. Iya. Ini ada pertanyaan yang gue dari tadi kok penasaran ininya kok. Apa itu? Nih. Kok apakah setiap prestasi dalam pekerjaan yang kita miliki seperti gelar dan jabatan merupakan berkat dari Tuhan atau hanya cara iblis membawa kita ke dalam pencobaan gitu? Tergantung respon kita atas hal itu. Jabatan, uang, harta, itu bisa menjadi kutukan, bisa menjadi berkat. Tergantung kita bagaimana, pertama, memandang hal itu, kedua, bagaimana kita menggunakan hal itu. Dua hal itu sangat berpengaruh. Jadi jangan berpikir, wah ini dari setan. Segala hal itu dari Allah. Tergantung lu menggunakan itu untuk kemuliaan diri lu, atau kemuliaan Allah. Punya jabatan, let's say dia naik pangkat nih, misalkan aparat naik pangkat ya. Itu bisa dipakai buat memeras orang. Atau bisa dipakai buat membela kebenaran. Buat melindungi orang. Tergantung. Orang misalnya, let's say belajar karate. Sampai sabuk hitam. Yang paling tinggi sabuk hitam tuh. Setahu gue sabuk hitam yang paling tinggi ya. Dia bisa menggunakan itu buat menyerang orang, buat mukulin orang, buat balas dendam, bisa juga buat melindungi orang. Tergantung. Jadi yang membuat menjadi berkat atau kutukan itu adalah respon kita. Tetapi, ada satu tapi nih, Andre. Allah tahu hal-hal apa yang kalau kita miliki itu berbahaya bagi kita. Allah tahu apa yang berbahaya bagi kita kalau kita miliki hal itu. Let's say duit. Kamu kalau punya banyak, kamu rusak. Nah, aku batasi ya. Terus setan, enggak, gue kasih lebih biar lu rusak. Allah bilang, enggak, dia mau sungguh-sungguh kok. Aku yang takar. Kan gak ada yang bisa melewati Allah di sini. Semua si izin Allah kan. Kadang kita pun melihat kalau pas ditakar itu kita ngerasa kayak, aduh kenapa cuman segini gitu. Iya. Kadang-kadang malah gitu. Tapi malah itu bisa jadi jatuh berkat, itu berkat sebenarnya buat menjaga kita untuk lebih benar. Kalau banyak duit, orang banyak duit jadi main cewek. Jadi bisa beli macam-macam jadi rusak. Mendingan uang lu pas-pasan tapi lu kudus. Itu kan dari sudut pandang Allah. Gitu. Jadi ya berkat kutukan itu tergantung responnya kita sebenarnya sih. Berarti memang benar-benar kita harus switch pola pikir kita ya. Kadang-kadang kan kita ngerasa, aku gue segini doang nih gitu. Segini malah nggak enak gitu-gitu loh. Iya, karena kan kadang-kadang ngerasa gitu orang pengen punya duit. Orang pengen punya duit banyak. Iya. Jadi nggak enak. Enak itu dengar kebenaran terus hidup nyaman. Iya, punya kebenaran, hidup kudus, nyaman gitu. Oh bisa. Nggak ada kekurangan. Gitu. Justru ini bagus nih sebenarnya. Ekonomi ideal. baik, kerohanian baik. Semakin bisa nolong orang, itu idealnya begitu. Allah tuh mau membuat kita seperti itu sebenarnya. Tapi kalau kita nggak bisa dipercaya, nggak mungkin digituin. Iya sih, yang ada malah kita kemana-mana. Iya, lu punya duit banyak dikit, lu nambah gaji 3 juta dikit langsung rusak lu. Udah nggak usah, gaji lu let's say 5 juta aja. 8 juta lu rusak, 5 juta aja. Tapi pas-pasan ya Tuhan, pas-pasan ya Allah, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, yang penting kamu bener kok gitu. Toh juga 70 tahun. 70 tahun doang, ya lu mau nikmatin duit berapa lama sih? Sebenarnya begitu. Tapi kan setahun nikmatin duit lumayan. Ada yang ngomong gitu. Ya gue paham. Tapi tabahlah, ngikutin semua dengan baik. Oke kok, ini ada pertanyaan dari Warrior lagi. Kok kayak yang tadi kok bilang kalau kita jatuh gitu. Yang tadi soal jatuh bangun itu ya. Kita jatuh, kita bangun lagi.
Tapi kalau udah jatuh berulang-ulang, sampai pada satu titik di mana kita udah capek dan mulai nggak peduli untuk bangun, karena kita takut nantinya bakal jatuh lagi, gimana kok? Itu yang quotes gue tuh. Nggak tahu dibikin Q&A, kayak gue pernah ngomong juga deh. Ya kalau lebih takut jatuh, berarti lu berani ke neraka. Kalau lu yakin lu nggak bisa berubah, berarti lu lebih yakin masuk Iya neraka. kalau takut lu ntar jatuh lagi nih, takutnya di situ ya. Udah gue takut jatuh nih. Oh iya, berarti lu pede ke neraka. Harusnya lu pede untuk lu nggak jatuh. Itu buat lu menghindarkan diri lu dari neraka. Iya kan, ketika lu nggak gue masih bisa nggak jatuh. Itu berarti lu menghindarkan diri lu dari kebinasaan kekal. Tapi satu, udahlah gue nggak usah bangkit lagi lah, gue takut jatuh. Ya berarti lu pede ke neraka dong. Berarti lu udah memilih jalan lu di situ. Enggak, itu sebenarnya cuman orang bisa nanya begini. Pertama, dia nyaman sama dosanya. Kedua, dia kurang punya integritas. Ikut Tuhan itu butuh integritas, itu pikul salib itu integritas. Jadi bertahanlah dalam kondisi untuk tetap kudus, jangan jatuh. Bertahanlah di situ. Aduh tapi berat. Alkitab udah bilang nggak ada pencobaan yang melebihi kekuatan. Ya udah, berarti kita bisa melewati. Tapi lu lewati itu bersama dengan Tuhan. Lu bisa melewati itu kok, pasti. Karena lu melewati bersama Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Tuhan gimana dong. Ntar Tuhan arahkan, Tuhan akan mengajarkan gimana kita supaya kuat. Iya benar. Nah itulah Allah turut bekerja dalam segala perkara. Itu di situ. Oke, Ko. Ini pertanyaan dari Instagram ya, Ko. Ko, bagaimana cara meyakinkan diri kalau hubungan ini tuh udah toksik dan bisa keluar dari hubungan toksik itu? Saya sudah habis kata-kata untuk nasehatinya, Ko. Saya sudah nasehati dia. Oh, berarti ini temannya dia gitu. Temannya. Sesuai dengan yang saya dengar dari khotbah-khotbah Pak Eras dan khotbah Ko Epen. Tapi dia selalu balik lagi ke pacarnya yang toksik. Oh iya, gue inget nih orang nanya panjang nih di Iya, Instagram. Instagram. Kita sampai bingung nyatuinnya nih mana. Jadi kalau panjang itu dia bisa misah ternyata. Gitu. Iya betul, kan terbatas kan. Iya. Question di Instastory kan. Iya. Kayak mesti cari cara deh. Jadi supaya bisa orang puas ngetiknya gitu. Iya sih, harusnya mungkin gue kasih link ya, tulisnya lebih enak. Iya kali ya. Mungkin sekarang kayak kita udah mulai link. Kan Warrior juga udah mulai di YouTube kan. Iya. Kayak better. Iya boleh. Di form lah atau apa ya. Cuman kalau nggak salah intinya adalah temannya itu pacarannya toksik gitu loh. Iya, nah dia udah nasehatin. Tapi tetap balik lagi gitu. Iya. Nah gimana sih? Ya lu nggak bisa ngatur orang. Iya juga sih. Ya udah selesai. Tapi mungkin ini saking dia deketnya kali ya, aduh saking sahabatannya atau apa, aduh jangan gitu dong lu gitu. Setuju. Kita sayang sama teman kita. Betul. Gitu. Tapi at the end, dia memiliki hidupnya. Lu nggak bisa memiliki orang. Dan lu nggak bisa ngatur orang. Betul. Lu gaji orang pun, lu nggak bisa ngatur orang itu 100%. Iya. Iya nggak? Orang punya jam kerja, jam 8 ke jam 5. Di luar itu, dia bebas mau kemana setelah dia. Lu nggak bisa ngatur. Itu yang digaji. Apalagi kita, ya kasarnya kita nggak gaji, kita nggak kasih duit, kita nggak menghidupi dia. Kita cuma teman, sahabat. Itu pun kita nggak bisa memiliki orang lain. Udahlah. Dia mau kayak gimana? Ya udah, itu pilihan dia kok. Misalkan, tapi kok aku udah kasih tahu, tapi dia balik ke hubungan yang toksik itu. Ya berarti memang kebenaran yang lu sampaikan itu buat dia nggak lebih berharga daripada hubungannya. Oh. Iya nggak sih? Kalau dia menganggap kebenaran itu berharga, dia kan ngikutin kebenaran kok. Tetapi kalau nggak, berarti hubungannya lebih berharga daripada kebenaran itu sendiri. Ya udah. Nggak usah pusing. Lu kebasin debu aja ya. Intinya lu udah ngelakuin. Wah gila, kebasin debu dari Kimo gitu ya. Lu udah ngelakuin yang terbaik lah ya yang bisa. Iya, ya udah nggak usah pusing. Gini loh. Kita harus melihat realita bahwa memang kita nggak bisa mengubah orang lain kalau memang orang itu nggak mau. Udah, itu realita hidup yang harus kita terima. Kemanapun, kepada siapapun, nggak bisa. Yang lanjut. Satu lagi deh, satu lagi yang terakhir ya. Oke. Bagaimana caranya agar kita memiliki hati sebagai hamba gitu? Udah jarang banget gue dengar kata-kata ini. Hati sebagai hamba. Iya, udah jarang banget gue dengar kata-kata ini. Ini hamba ini dalam arti apa nih ya?
mengabdi kepada Allah kali mungkin ya. Iya pasti ya. Harusnya gitu sih. Ya. Bisa hamba Tuhan juga sih. Tapi ya itulah ya, hamba yang mengabdi kepada Allah lah gitu. Melekatlah kepada hamba yang sesungguhnya. Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tuh benar-benar hamba yang nggak ada yang seperti dia lah. Bagaimana mengabdikan dirinya kepada Allah sampai mati di kayu salib. Itu hamba yang benar, yang paling baik. Dan salah satu syarat untuk menjadi hamba seperti itu adalah dia nggak memiliki dirinya sendiri. Oh. Dirinya tuh milik Allah. Jadi hamba itu kan mesti nurut. Berarti kalau nurut berarti lu nggak bisa nurut dengan keinginan daging lu sendiri. Nggak bisa nurut dengan pemikiran lu, dengan diri lu sendiri. Nah itu berarti dia harus mengosongkan dirinya. Agar kehendak Allah bisa masuk dalam diri dia dan dia melakukan itu. Baru dia bisa menjadi seorang hamba yang benar juga. Gitu. Oke. Memuaskan lah itu jawabannya. Oke. Kayaknya udah cukup ya kok ya? Udah cukup ya. Kita ketemu lagi di episode ke-30 ya di sini. 30 ya. 30 ya. Dan masih banyak pertanyaan yang akan kita jawab-jawabin ya kok. Ya. Dan untuk teman-teman yang mau nanya lagi, mungkin nanti kita akan buat link ya untuk mereka Iya, bisa paling tanya. di Instagram Warrior atau Instagram gua biasanya. Ya dua-duanya. Dua-duanya ya? Sama di acara YouTube Warrior juga bisa kan. Kita Oke. kasih kalau orang mau nanya. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.